Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya harap kalian atau anak-anakku baik-baik saja dan selalu sehat, selalu menaati protokol kesehatan dan selalu belajar walaupun menggunakan daring. Bapak paham itu belajar menggunakan sistem daring memang agak sulit, akan tetapi Bapak yakin apabila kalian belajar terus, kalian bisa. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks tanggapan. Nah, untuk minggu ini kita juga akan melanjutkan materi teks tanggapan. Oke, sebelum kita memasuki ke materi, Bapak akan jelaskan tujuan dari pembelajaran dari teks tanggapan ini. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi informasi dan alasan yang logis disertai bukti yang mendukung. Kedua, peserta didik dapat menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan yang berisikan tentang pujian atau kritik terhadap teks atau terhadap sesuatu gitu. Oke, next kita langsung ke materi. Sini kita akan langsung ke menyimpulkan informasi tanggapan. Jadi salah satu tujuan disusunnya teks tanggapan itu yaitu adalah memilih salah satu pernyataan karena teks tanggapan berisi tentang mendukung dan menolak. Jadi tujuan diadakannya atau tujuan adanya teks tanggapan yaitu pertama, kamu atau salah satu orang itu harus memilih pernyataan. Itu pernyataan kita akan mendukung pernyataan tersebut atau menolak. Gitu. Yang kedua, proses menanggapi isi informasi dalam teks selalu berkaitan dengan suatu bacaan-bacaan yang merupakan kalimat yang mendukung suatu topik. Salah satu tujuan dalam melakukan kegiatan membaca ialah untuk mendapatkan informasi. Beberapa langkah-langkah menanggapi informasi teks tanggapan diantaranya pertama yaitu adalah membaca keseluruhan teks. Jadi sebelum kalian menanggapi sesuatu teks atau suatu teks, kalian wajib hukumnya pertama yaitu adalah membaca keseluruhan. Jadi apabila kalian sudah membaca keseluruhan isi dari teks tersebut, kalian bisa mengetahui isi ataupun mengetahui inti-inti dari teks tersebut. Gitu. Yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi informasi dalam teks. Nah, tahap kedua yaitu adalah mengidentifikasi. Setelah kalian membaca, setelah kalian mencari permasalahan ataupun kalian sudah mengerti informasinya, nah tahap kedua yaitu kalian adalah mengidentifikasi informasi dari teks tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah menanggapi teks yang berupa kritik ataupun pujian. Nah, tahap ketiga ini setelah kalian membaca keseluruhan teks, kemudian kalian mengidentifikasi teks-teks tersebut. Nah, tujuan ketiga yaitu adalah kalian menanggapi, berarti kalian ibaratnya itu berkomentar. Tapi komentarnya itu kritik atau pujian. Ingat, kritiknya itu yang membangun, bukan hujatan. Oke? Kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke menyimpulkan isi teks tanggapan. Ini lanjutannya ya. Setiap tanggapan tentu memiliki alasan dan diusahakan akan membuat suatu menjadikan lebih baik. Jadi tanggapan itu memiliki alasan tentunya. Setiap orang berkomentar itu memiliki alasan. Tentunya alasan tersebut agar yang dikomentari itu menjadi lebih baik. Menerima sebuah tanggapan yang berupa kritik atau tanggapan yang diberikan oleh orang lain merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menerima sebuah kritikan atau pujian itu merupakan hal yang biasa dalam kehidupan. Betul? Betul. Kemudian kritik, saran atau pujian dapat dijadikan sebuah kesimpulan dalam teks.
teks tanggapan. Jadi kritik ataupun saran ataupun pujian itu bisa menjadikan kesimpulan dari teks tanggapan. Misal saya memberikan teks tanggapan apa misalnya ya. Saya memberikan kesimpulan bahwa teks tersebut memiliki isi yang lengkap dan isi yang bagus karena memiliki nilai-nilai untuk siswa, nilai-nilai kebaikan untuk siswa untuk diteladani. Itu merupakan salah satu bentuk dari pujian. Misalnya kritik, teks tanggapan ini memang baik, memiliki struktur kaidah yang baik, memiliki struktur bahasaan yang baik, dan memiliki isi yang runtut. Akan tetapi lebih baiknya teks tersebut memiliki alur atau cerita yang lebih asik agar tidak monoton. Itu merupakan salah satu kritik. Kalian mengapresiasi dahulu, kemudian kalian mengkritik, dan mengkritiknya itu dengan syarat yaitu adalah memberikan sebuah terobosan ataupun penyelesaian. Jadi kalian tidak pure mengkritik, akan tetapi kalian harus memberikan sebuah tujuan atau kalian memberikan bantuan agar teks tersebut jadi lebih baik. Kemudian Bapak sudah menyediakan contoh-contohnya, silahkan nanti kalian baca. Judulnya itu dari Sang Pemimpi. Silahkan kalian baca, ini adalah contoh-contohnya. Ada ringkasan novel, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut. Silahkan nanti kalian baca. Kemudian ada tugas yang akan Bapak berikan, yaitu adalah kalian mengidentifikasi naskah yang sudah Bapak sediakan. Silakan kalian identifikasi. Kemudian Bapak ingin kalian memberikan sebuah kritikan dan pujian pada naskah atau teks berikut. Gitu ya. Dan Bapak ingatkan lagi, nanti Bapak juga akan memberikan beberapa soal, 10 latihan soal di Google Classroom. Jadi Bapak mohon kalian untuk mengerjakan ya, agar nanti nilai UAS kalian bagus gitu. Begitu saja dari Bapak. Jadi Bapak akan simpulkan bahwasanya teks tanggapan itu adalah suatu pernyataan karena teks tanggapan berisi tentang menolak ataupun mendukung. Jadi intinya teks tanggapan itu diadakan karena berisi tentang keadaan kita akan menolak ataupun mendukung dari teks berikut. Kemudian cara-cara atau langkahnya yaitu pertama, kalian membaca keseluruhan isi dari teks tersebut. Kedua, kalian mengidentifikasi informasinya apa saja, kalian dicatat. Dan yang ketiga, kalian menanggapi berupa kritik ataupun pujian. Begitu ya. Saya kira cukup pembelajaran untuk hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan. Kalian belajar dan tetap semangat, stay safe, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Gitu. Semangat belajar, jangan pernah menyerah. Semua ada jalan keluarnya. Sekian dari Bapak. Apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata atau tindakan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.